warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila, NIM 1912-486. Saya dari jurusan PGMI 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Permendikbud nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum SD atau MI. Nah, langsung saja berdasarkan keputusan Permendikbud nomor 57 tahun 2014, kerangka kurikulum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2. Ada beberapa landasan. Nah, yang pertama ada landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikopedagosis, dan landasan yuridis. Yang pertama yang bisa dilihat di PPT yaitu landasan filosofis. Menurut Sanjaya, sebagaimana dikutip oleh Yani, menyatakan bahwa kegunaan filsafat dalam proses pengembangan kurikulum ialah untuk menetapkan arah dan tujuan pendidikan, menetapkan strategi atau metode pencapaian tujuan, serta menetapkan tolak ukur keaktifan pendidikan. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum merupakan pertimbangan dalam memberi pendapat kebutuhan peserta didik untuk dapat turun di lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga, landasan psikopedagosis, yaitu landasan psikopedagosis adalah gabungan dari landasan psikologis dan pedagosis. Yang terakhir, bisa dilihat ya di PPT ada landasan yuridis. Nah, landasan yuridis kurikulum 2013 yang tertera dalam kerangka dasar kurikulum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, UUD Negara RI tahun 1945. Yang kedua, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiganya, UU nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional beserta ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pemerintah nomor 30 tahun 2013 tentang pembahasan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu ada 5. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar yang dimiliki seorang peserta didik SD maupun MI pada setiap tingkat kelas. Yang kedua yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik yang kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Nah, yang ketiga itu beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik. Nah, yang keempat itu mata pelajaran. Struktur kurikulum SD atau MI terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A atau mata pelajaran umum kelompok B. Dan yang terakhir yaitu muatan pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum 2013 pada SD atau MI dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu dari kelas 1 sampai kelas 6. Mata pelajaran pendidikan agama, budi pekerti dikecualikan untuk tidak menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Nah, di dalam kurikulum pastinya ada silabus. Nah, silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus di KTSP adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, mata pembelajaran, indikator penilaian, waktu, sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap peserta didik atau sekolah. Prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah melalui kelompok musyawarah guru mata pelajaran MGMP atau pusat kegiatan guru PKG dan dinas pendidikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.